Haleluya, luar biasa. Orang kaya ya susah masuk kerajaan surga. Rasanya kok Tuhan Yesus itu nyinyir banget sama orang kaya ya. Tuhan Yesus itu karena memang saudara di era Tuhan Yesus itu banyak orang-orang berlomba-lomba mencari kekayaan termasuk menjual agama ya. Di zaman itu orang-orang Farisi itu sangat berpengaruh sekali ya sama seperti halnya dengan pendeta-pendeta di zaman hari ini saudara, sama dengan alim ulama ustadz-ustadz di zaman ini begitu berpengaruhnya sampai sampai pemerintah pun takut ya. Herodes pun takut sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan Herodes dan ahli Taurat ini mereka itu banyak mengumpulkan harta kekayaan buat dirinya sendiri dengan cara meden-medenin umat saudara, persis dengan hari ini yang seperti yang Anda lihat ya, mereka menghimpun kekayaan untuk meden-medeni umat, para ulama-ulama ini bahkan mencabuli umatnya sendiri ya, nggak cuma pendeta, ustadz ya, semua ya, mau yang biksu mau yang apa sama semua mereka menjual agama karena memang ya banyak orang-orang karena keputusasaan dalam hidupnya mereka lalu mencari sebuah ilusi Tuhan saudara ya, ilusi Tuhan ya. Nah, saudara, Mazmur berkata, bila hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, bukan tanpa dasar, karena banyak ketika Mazmur si pemazmur ini yaitu Daud mengerti bahwa perlindungan pertolongan kita hanyalah Tuhan, ya, maka banyak orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya, tetapi harta kekayaannya. Ya, karena ya lebih nyaman kan kalau Anda lebih daripada Anda apa namanya dompetnya kosong, rekeningnya kosong, lebih enak, lebih seneng kalau dompetnya penuh, rekeningnya penuh. Pada kenyataan begitu. Salah nggak? Enggak. Kalau seneng dompetnya penuh, saya juga senang saudara kalau rekeningnya banyak duitnya. Tetapi yang salah adalah ketika saya percaya bahwa uang itu bisa melindungimu saudara. Ya, kalau uang itu bisa menjadi kota bentengmu. Oh iya, bagi sebagian orang ya, saya mengalami sendiri ya, ya bagaimana saya bisa lolos dari berbagai macam dengan apa? Dengan uang, berbagai macam masalah ya. Banyak orang lolos berbagai dari lolos ya. Orang mau sakit mau mati nggak jadi, dia berobat cari dokter yang paling hebat. Banyak orang ya mau masuk penjara nggak jadi, dia bayar hukumnya. Banyak orang mau dipermalukan nggak jadi, dia bayar. Banyak orang mau naik kelas nggak apa namanya mau mau tinggal kelas nggak jadi ya, dibayari orang tuanya, beli rapot. Banyak orang yang seharusnya gagal, tetapi dia bayar. Banyak orang yang seharusnya dia celaka, tapi dia bayar dengan sejumlah uang. Islam sangat mengerti ini ya. Ada hukum jizah itu ya. Kamu nggak tak bunuh, yang penting kamu bayar pajak. Uang lagi saudara. Yang penting kamu bayar pajak yang besar. Nanti kamu nggak dihukum. Yang bayar jizah kamu nggak dibunuh nanti. Kamu bisa tinggal di daerahnya orang Islam dengan membayar jizah yang besar. Ya, nah, uang lagi saudara, karena uang itu adalah tuan dari banyak sekali umat di dunia ini. Ya, termasuk umat beragama apapun, tetap uang saudara. Ributnya juga tetap uang. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, kok ribut masalah uang terus toh? Kan begitu kan, seperti kan bahasa yang paling simpel kan, kok ribut duit terus sih, udah cukup, jangan usah ribut duit. Ya, dulu saya sempat pernah bilang ya, saya sering kali bilang ya, sebenarnya ketika Anda sakit, ya yang Anda butuhkan kan bukan uang, tetapi sembuhnya kan. Apakah harus melalui dengan uang Anda bisa sembuh? Enggak ya. Ya, tapi kan nggak cukup didoakan harus ke dokter. Iya, banyak pertolongan dari Tuhan, saudara. Sehingga tidak perlu uang. Bahkan ketika anakmu sakit, Anda jangan berpikir utang sana utang sini, salah. Ya kan? Kalau lagi anaknya sakit, Anda mikirnya kan utang sana utang sini kan, buat nyembuhkan anak demi anak. Anda pikirnya butuh uang, bukan, Anda butuh Tuhan supaya anakmu sembuh. Ya kan? Minta mujizat, cari cara. Nah, seringkali mujizat itu ya tetap dengan uang, tetapi Anda tidak perlu mencari uangnya. Anda mencari dulu kerajaan Allah itu.
Ya, maka semua itu akan ditambahkan. Tuhannya bukan nggak ngerti, saudara. Ketika Anda mau sekolah, wah cari duit. Gimana caranya, sokok sana, sokok ini. Kalau mau masuk ke Akmil, Akpol, ya kan, sokok sana, sokok sini. Anda nggak butuh duit loh. Anda kan butuh anakmu diterima kan. Kenapa Anda nggak berdoa puasa? Kalau nggak keterima gimana? Berarti bukan jalannya. Sebab kalau masuk Akpol, Akmil, sokok sana, sokok sini, maka dia harus bayar, saudara. Lebih baik cari kerjaan lain yang tidak perlu bayar. Nah, kan repot kan? Anda ya ketika tinggal kelas malu dong bayar sini sana, bayar sana, bayar sini. Bayar. Terus buat apa bayar? Ya kan? Padahal ketika dia tinggal kelas anakmu itu dia akan belajar, saudara. Bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai kehidupan. Ya. Nah, itu banyak yang salah. Pokoknya saya harus begini sehingga harus ada uangnya. Saya sempat ngalami, saya mau pelayanan harus ada uangnya. Oh, belum tentu, saudara. Oh, gimana siapa yang mau sponsori saya? Ya dulu ya, zaman-zaman saya masih 2000, belum ketemu Tuhan Yesus ya, sebelum 2015. Saya berpikirnya begitu, saudara. Sampai ke dongsok-dongsok, ya kan? Kita bikin yayasan, ya, terus sudah kita puter-puterin duitnya segala macam. Nah, akhirnya malah tidak karu-karuan. Karena saya berpikirnya kita butuh uang. Enggak, saudara. Ya, makanya ketika saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rema itu begitu melimpah dalam hidup saya, ya, saya tahu yang kita butuhkan, yang saya butuhkan untuk melayani Tuhan, ya, bukan uang. Ya, artinya saya tidak perlu saya memiliki uang yang banyak. Saya nggak perlu punya uang banyak. Tetapi saya membutuhkan perkenanan Tuhan. Ya kan? Favor of God. Saya enggak perlu, saudara. Minta-minta uang, cari-cari uang ke sana, nabrak sini. Nanti saya sponsornya siapa ya, saya anak saya makan, kuliahnya bagaimana, saya melayani Tuhan. Ya, akhirnya saya mengerti. Ya, karena memang itu destiny saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dari SD ya. Tetapi ini Tuhan bukakan, bukan uang yang kamu butuhkan. Tetapi perkenanan Tuhan. Jehovah Syama dalam hidupmu. Ya, bilang amin dong, amin dong. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi saya. Ya, tepuk tangan buat saya, jangan dong ya. Harusnya amin. Yang Anda butuhkan bukan uang, tetapi Anda dipus untuk uang, perpuluhan apa segala macam. Pendetanya bilang, Anda tidak perlu duit, tapi pendetanya sambil ngakalin, Anda nggak perlu duit ya, ngakalin duit ya, oh sini kasih perpuluhan, ya kasih buat Tuhan saja. Sementara dia sendiri kaya, lucu kan? Ya, saudara Anda tidak perlu duit, kasihkan uangmu untuk perpuluhan, persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tatangan, persembahan tengkurap, nah, segala macam. Hati-hati belalang pelahap peminum apa pemabuk salah ya, belang pelahap, belalang pindahan, belalang apalagi itu ya kan, belalang sembah, belalang emprit, belalang apalagi kita segala macam belalang itu. Hati-hati saudara. Maka di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Maka berikan hartamu untuk Tuhan. Berikan kepada gereja, saudara, untuk pembangunan gereja. Maka hatimu berpindah dari BCA, BRI, BNI. Hatimu berpindah ke GBI, GBI, GBU, GBN, GBL. Tadinya dari BCA, BPI, nah B-nya sekarang di tengah semua. Kasihan deh lu. Tadinya P-nya di depan semua, sekarang P itu. Nah, ya mumet, saudara. Dari salah siapa? Tadinya hartamu berada di bank, sekarang hartamu berada di gedung gereja. Makanya kasihkan ke Damaris sekalian, saudara. Kalau ke Damaris kan jelas ke orang miskin, nggak ada yang nyangkut di pengurusnya, nggak ada, nggak ada yang nyangkut di saya, nggak ada. Kasih ke orang miskin langsung, kalau anda kasih ke Damaris, ke Damar kasih itu, langsung ke orang miskin, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Ya, hari ini kita belajar, ya, supaya Anda jangan mengandalkan uang. Bahkan ketika Anda nggak punya uang saja, Anda bisa ngandalin duit. Kenapa? Saya harus cari uang.
Ya kan saya tidak boleh miskin. Coba apa yang ada dalam tekad hatimu? Hai pagi hari ini yang Anda kerja. Apa yang ada dalam pikiranmu? Saya harus kerja. Saya harus cari uang untuk makan. Untuk saya bisa berhasil. Untuk supaya orang jangan menghina saya. Sebetulnya supaya orang tidak menghina Anda, yang betul adalah metanoia. Ya, saya tidak banyak uang. Anda lihat rekening saya, uangnya nggak banyak. Tetapi bahkan orang-orang, ya pejabat-pejabat pun, ya jenderal-jenderal pun, orang-orang yang kaya pun, miliarder pun, mereka respect. Bukan karena uang, saudara, Anda akan orang menghormati Anda. Tapi kapasitas dalam hidupmu yang berguna bagi kerajaan Allah. Bukan karena uangnya. Ya, saya ingat sekali itu ya, eh, Pak Andar Ismail itu ya, pendeta GKI itu ya. Orangnya sederhana, saudara. Tetapi semua orang respect. Ada banyak orang dia pikir pendeta-pendeta, kalau saya kaya raya, orang kan menghormati saya pakai jam tangan yang miliaran. Orang kan menghormati saya. Salah, saudara. Bukan karena jam tanganmu miliaran orang respect sama kamu. Ya, di mukanya respect, dalam hati dia bilang apa? Jelek banget tentang Anda. Anda hanya nggak menyadari saja. Ada yang sirik, dengki, marah, yang ngata-ngatain. Tapi kalau Anda lihat ya, orang-orang yang sederhana, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, tetapi yang berpengaruh bagi banyak orang, ya di dalam pemulihan banyak orang. Nah itu yang penting, saudara. Bukan masalah uangnya. Coba tanya pagi hari ini, Anda bangun tidur mau apa coba? Melek, mangkat. Mau demi uang? Itu apa? Jangan bekerja demi uang, saudara. Ya, bekerjalah. Karena saudara harus bekerja untuk apa? Makan. Bekerja untuk makan. Ya. Artinya jangan melampaui sampai ngedan kok banting tulang tak karu-karuan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Stop. Ya. 1 hari untuk istirahat. Istirahatkan badanmu. Ya. Istirahatkan. Jangan dipantang, saudara. Jangan dipantang. Tanya. Ya. Tanya, kamu hari ini aku mau apa? Kerja mau buat apa coba? Stop 1 hari buat Tuhan. Ya, dan buat keluargamu. Ketika kau sisihkan waktu untuk keluargamu, itu adalah waktu buat Tuhan, saudara. Ya, saudara hadirkan Tuhan di rumahmu. Ya, oh saya kirim uang, penting uang dikirim. Ya, Jehovah, apa bukan Jehovah Syama, tapi Mamon Syama, saudara. Mamon Maha Hadir kan. Ya kan? Hati-hati, saudara. Saya mengingatkan, itu klise ya, kelihatannya klise mengingatkan masa lain. Oh enggak, saudara. Banyak yang Anda lupa kan. Anda bikin, membangun apa segala macam, membangun kerajaan bisnismu. Uang, 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 uang. Lenyap, semua apa? Terus Anda mati itu semua apa? Tetapi ketika Anda, oh ya, ketika saya bekerja, saya akan bekerja normal. Om saya tuh luar biasa sekali ya. Ya, ah, jadi saya punya teladan om saya. Ya, dia ajari. Tapi waktu itu papi masih belum mengerti ya. Waktu itu papi enggak ngerti yang diajari om saya ini. Dia bilang sama papi saya, lihat ya, kalau kamu setia pada Tuhan, kalau kamu tidak tinggalkan Tuhan, kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Hitung berkatmu satu-satu, itu berkatmu. Ya, Tuhan nggak pernah luput. Kalau itu berkat itu lebih, artinya Anda harus bagikan. Nggak akan kurang, saudara. Karena seluruh dunia ini, ya, tidak akan ada orang miskin kalau orang Kristen mau berbagi. Seluruh dunia ini tidak akan ada orang miskin kalau semua orang Kristen mau berbagi. Ketika gereja membuka pintunya bagi orang miskin, maka sebetulnya cukup, saudara. Cukup, nggak akan kurang. Tidak akan ada orang miskin di dunia ini kalau semua orang Kristen mau berbagi. Sayang, pendetanya nggak ngajarin. Yang ngajarin cuma saya. Yang nonton
Ya paling cuman berapa, 20.000, 30.000 Saudara. Pagi ini aja, ya kan kita nonton paling nanti jadi cuma 3.000, 4.000. Ya, sayang ya. Tapi sebetulnya kalau yang 4.000 orang ini mau berbagi, ya, yang nonton ini ya hari ini, atau Anda sekarang ini ada 200 lebih yang nonton. Kalau Anda mau berbagi, sebetulnya ya, maka akan banyak sekali orang yang diberkati. Ya, atau 4.000 orang ini ya, kalau hanya ya, saya selalu bilang ya, berbagilah, maka Indonesia lepas dari khilafah, nggak perlu sampai gegeran, nggak perlu sampai bubar. Orang Kristennya nggak mau berbagi, saudara. Nah, terus om saya bilang sama papi saya ya, dia bilang, terus papi saya cerita ya di hari-hari menjelang ajalnya beliau, menjelang akhir hidupnya, papi banyak cerita ya. Ya, dia bilang berkat Tuhan itu nggak akan kurang. Bakbuk, wah sampai hajar sana hantam sini segala macam, nggak usah. Nah om saya ini dikasih teladan ya, Senin sampai Jumat beliau bekerja, ya kerjanya 5 hari karena di Jakarta. Tapi di luar itu dia kerjanya pun dibatasi, yang maksimum dia lembur kerja 10 jam, dia pulang. Akhirnya karirnya lamban, dia bilang nggak apa-apa, saya bekerja bukan untuk uang, tapi untuk makan keluarga saya. Setelah itu cukup, maka saya cukup. Wah kalau gitu enggak maju, oh enggak. Selama dia bekerja, dia fokus, dia tidak mau diganggu, dia berikan produktivitas yang maksimum. Karena dia harus memberikan yang terbaik, seperti memberikan untuk Tuhan. 10 jam, stop, dia pulang. Dia rawat anak-anaknya di rumah, dia ajari sendiri anak-anaknya belajar matematika, dia ajari sendiri anak-anaknya moral, dia ajari nilai-nilai kehidupan buat anaknya, dia sendiri jadi teladan di rumah buat anak-anaknya melihat bagaimana dia memperlakukan istrinya dan orang lain, dan anak-anaknya yang lain ya. Dan beliau diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Umurnya sudah tua, sudah lanjut sampai hari ini. Sejahtera, umurnya 80 tahun lebih ya, udah 80 lebih. Masih sejahtera, saudara. Apa sih yang Anda cari? Apa yang menjadi benteng hidupmu? Siapakah yang menjadi pertolonganmu? Siapakah yang menjadi kota bentengmu? Siapakah yang menjadi gunung batumu? Uangkah? Hati-hati, saudara. Hampir 99% umat manusia di dunia ini, kota bentengnya, perlindungannya, pertolongannya adalah uang. Termasuk orang Kristen, termasuk para pendeta. Tapi hari ini saya tunjukkan kepada Anda, kota benteng kita itu bukan uang. So, kita butuh uang? Tidak. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kerajaan Allah hadir. Karena uang itu nanti ngikuti sendiri. Ya, uang itu hanya sebagai pelengkap saja, syarat saja. Tetapi jangan dicari, jangan dikejar, jangan diinginkan. Bahkan sampai dia bisa mengendalikan seluruh hidupmu. Ya, haleluya. Ini adalah sebuah pengingat ya buat Anda. Ya, kerja yang sungguh-sungguh seperti melakukannya untuk Tuhan ya. Paulus dengan hikmat Roh Kudus berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukannya buat Tuhan. Anda kerja sungguh-sungguh. Jangan cekikak-cekikik banyak di kantor, jamnya kantor, Anda malah YouTubean, Anda malah nggak jelas ya kan. Yang memecah perhatianmu di kantor, di tempat bekerjamu, fokus kerja. Saya dulu kalau lagi kerja, ya saya sesekali ditelepon istri saya karena kangen ya, anak-anak kan lagi ngapain udah. Tapi saya fokus pada kerja. Ya, nggak mau diganggu. Saya kalau lagi tes dulu ya zaman saya kuliah, biasanya lagi pacaran juga anak apa kita nggak mau sekolah saya lagi ulangan besar gitu ya. Wah, lagi pacaran pun anak kita off dulu pacaran. Disiplin saudara saya. Dan itu luar biasa. Tetapi saat yang baca kita waktunya dengan anak dulu saya ya waktu dengan anak sampai sekarang dengan anak-anak. Waktunya kerja ya kerja. Kalau Anda harus bisa begitu. Ya, nanti karirmu juga akan diberkati Tuhan pekerjaanmu. Jangan malah di kantor cekik suruh seranda karu-karuan. Terus nanti Anda sampai lembur-lembur. Banyak lemburnya kita itu sebenarnya lembur yang nggak perlu, saudara.
Hanya gara-gara selama 8 jam kerja itu Anda nggak produktif. Coba dirubah etos kerjamu, ya. Haleluya. Nah, nanti terus Anda pulang, di rumah Anda habiskan waktu untuk bersenang-senang dengan anak-anak, dengan istrimu, ya ajari mereka bersenang-senang di dalam Tuhan. Nanti hidupmu sehat, Saudara, diberkati Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, sebab Dia adalah kota benteng kita, perlindungan kita, pertolongan kita, bukan uang, ya, tetapi Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah, Yesus sebagai Tuhanmu dan kebenarannya, rajin berdiakonia. Ya, haleluya, Tuhan Yesus berkati.